Memang ke depan kita harus seperti itu, memadukan antara ya memang ilmu pertanian, ilmu perkebunan kan ilmu yang lama. Tetapi dengan yang lama itu dengan sentuhan-sentuhan teknologi itu kan ya tidak bosan gitu. Ini kan ya Stiper diakui atau tidak, kita dulu kan berdiri di 10 Desember 1958 ya Mas Rik ya. 58. Nah, lama Pak ya. Udah lama. Berapa tahun itu Mas Rik? Saya kalau disuruh ingat-ingat ke belakang. 63 Pak. Nah, 63. 63 ya. 63 tahun, 10 Desember, dan 10 Desember itu kan sekarang diperingati sebagai Hari Perkebunan Nasional. Itu juga ada sejarahnya. Nah, nih. Itu kesukaannya Pak Angger. Nah, ya sangat sekali melupakan sejarah ya. Jadi dulu di ketika Indonesia merdeka di 1945 itu kan ya kita itu kan merdekanya ditinggalkan oleh penjajah Belanda, mulai Hindia Belanda sampai Belanda, ditinggalkan dengan tidak baik-baik. Artinya Belanda merasa terusir. Penjajah nggak ada yang jadi merasa terusir, kemudian sebagian perkebunan yang dulu dikuasai oleh Hindia Belanda sampai Belanda itu ya ditinggalkan, bahkan sengaja dibumi hanguskan. Kebunnya, pabrik-pabriknya itu dibumi hanguskan, bahkan dokumen-dokumennya. Nah itu dokumen-dokumennya dibumi hanguskan, sehingga apa? Sehingga ketika kita itu merdeka, kita ditinggali aset-aset kebun, pabrik, kemudian ya dan isinya, tetapi kita tidak disiapkan untuk mengelola. Karena SDM-nya tetap nggak bisa itu Pak. Nah, sudah kebunnya dibumi hanguskan. Nah, SDM kita itu kan dulu peninggalan dari waktu zaman tanam paksa ya. Itu kan harus mengingat lagi ya keluar ya. Nah, itu di tanam paksa itu kalau nggak salah kan ada sistem gelebek gitu ya, di mana petani rakyat atau pekebun rakyat itu harus menyerahkan 20% lahannya kepada Hindia Belanda, hanya 20%, hanya seperlimanya saja. 4/5 atau 80%-nya tetap menjadi milik petani. Tetapi tenaga kerjanya yang laki-laki seluruhnya harus bekerja di yang 20% tadi. Otomatis yang 80% ini ya nggak ada yang terurus ya. Yang 80% itu yang disebut perkebunan rakyat. Yang 20% itu menjadi cikal bakal menjadi perkebunan besar. Yang dimiliki oleh Hindia Belanda tadi. Nah, ketika kita merdeka, ya Hindia Belanda itu punya perkebunan besar, perkebunan rakyatnya juga tidak terkelola dengan baik, muncul sistem dualisme ada perkebunan rakyat dan perkebunan besar, itu ya terjadi. Kemudian ketika ditinggal, sudah perkebunan besarnya dibumi hanguskan, dihancurkan, perkebunan rakyatnya juga nggak maju. Nah, betul. Ya, alhamdulillah Pak Wakil Presiden pertama kita Muhammad Hatta itu tetap meyakini bahwa perkebunan ini adalah yang aset terbesar di Indonesia. Yang membuat datang penjajahan ini kan perkebunan. Ya toh? Sejarahnya tembakau, pala, lada ya. Rempah-rempah pundak kaki yang ya itu mereka datang ke sini kan karena rempah-rempah, karena hasil perkebunan kita dulu kan maju karena nenek moyang kita itu apa Pak Erik? Pelaut dan petani, negara agraris dan negara maritim ya loh. Nah, sebenarnya kita lagunya itu cuma ada pelaut aja. Nah, kita bikin lagu lagi. Ya, kita dikenal negara agraris dan maritim karena kita bebas menanam dan bebas berdagang. Itu begitu. Tapi dengan adanya Hindia Belanda, kita dijajah kedua ini. Maritimnya nggak bebas berdagang, agrarisnya nggak bebas menanam. Nanamnya ya dipaksa harus nanam sesuai dengan keinginan Hindia Belanda. Makanya kemudian mereka mendatangkan tanaman-tanaman. Salah satunya memang kelapa sawit yang memang bukan asli dari Indonesia, tapi bisa tumbuh lebih baik di Indonesia karena dikelola dengan itu, ada kopi, kemudian karet dan sebagainya.
Nah, ketika ditinggalkan ya itulah tadi, kita nggak punya apa-apa, tapi Pak Hatta, Dr. Muhammad Hatta meyakini perkebunan bisa. Maka ketika nasionalisasi yang kedua di tahun 1957, kita perlu menasionalisasi kebun-kebun itu untuk dijadikan aset sebagai modal untuk membangun. Di 10 Desember 57 itu menjadi nasionalisasi kemandirian bangsa Indonesia. Di situ kita mengelola aset-aset dibantu dengan teman-teman dari TNI, utamanya Angkatan Darat, untuk mengelola aset-aset perkebunan. Saat itu sudah nama TNI, Pak. ABRI mungkin ya, ABRI ya, atau tentara rakyat apa mungkin ya zaman itu ya, TKR mungkin Pak ya. Ah itu ya. Sejarah kami itu berapa sih? Jadi maaf. Ya tahu lah Pak Umam ini. Ya, jadi ya yang bisa mau bekerja keras kan ya waktu itu memang tentara-tentara itu kemudian membangun perkebunan itu, dan di situ Stiper dengan namanya dulu mungkin ya masih sekolah perkebunan mungkin ya. Sekolah perkebunan. Nah itu pendiri-pendiri kita Stiper setahun tepat ketika setelah 10 Desember 57 bapak-bapak pendiri ya, pada 10 Desember 58 bapak-bapak pendiri Stiper ini ya merasa bahwa harus disiapkan SDM yang siap terjun di bidang perkebunan. Maka membuat sekolah pertanian ini hingga sekarang menjadi Stiper. Dalam pertumbuhannya nanti teman-teman bisa mendatangkan pelaku-pelaku sejarah dari Stiper ya, ada bapak-bapak dosen yang sudah senior itu bisa diundang. Saya kira menarik sekali sejarah Stiper itu. Ya betul. Nah ini kita ya betul. Tapi jangan sekali-kali merupakan saya. Iya betul Pak. Berarti kalau kita hari ini kembali untuk membangun perkebunan, termasuk perkebunan rakyat itu sesuatu yang sudah sejalur ya Pak ya, sudah sejalur dengan sejarah kita yang Bapak ceritakan tadi ya. Sudah sejalur, dan akhirnya setiap tanggal 10 Desember sekarang diperingati sebagai Hari Perkebunan dan tepat dengan Dies Natalis Stiper. Jadi pas, bahkan Hari Perkebunan yang pertama kali itu dilaksanakan di kampus Maguwarjo. Wah, luar biasa. Kementerian Pertanian. Ya, kita alhamdulillah lah bisa berperan serta dari 58 sampai sekarang bisa berkontribusi di perkebunan khususnya dan pertanian. Sawit kita juga termasuk nanti akan mewarnai. Amin. Salah satu media ya Mas ya. Iya, betul. Pak. Salah satu media nanti sawit kita ini ya tadi itu mengembalikan 80% tadi supaya menjadi lebih perkebunan rakyat lebih berdaya lagi ya Mas. Berdaya lagi. Saya nggak bisa bayangkan Pak Umami kalau perkebunan rakyat itu bisa sedikit saja, kurang lebih katakanlah 60% hampir menyamai perkebunan besar itu dalam hal teknologi, dalam hal penggunaan input dan sebagainya. Saya kira seperti apa perkebunan Indonesia itu akan merajai di dunia ini. Iya. Yang penting ketika kita sudah ini jangan sampai kita dijajah lagi. Karena biasanya orang itu akan menjajah kalau sudah tertarik dengan bentuk penjajahnya sekarang model baru. Jangan sampai kita di model baru. Penjajahan ekonomi kan? Ya itu. Ada penjajahan ekonomi ya mungkin akan terjadi kalau SDM kita nggak siap. Mungkin ya. Kalau sekarang sudah atau ya sudah belum kecenderungan mungkin ada, kecenderungan ke sana mungkin ada ya. Kalau kita nggak hati-hati apapun kita di pasal 33 sudah jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di bawahnya di pasal negara dipergunakan sebesar-besarnya pamrih itu pegang. Kalaupun nanti ada asing masuk ya harus kita yang mengendalikan, jangan sampai kita yang dikendalikan. Nah, salah satunya supaya kita bisa mengendalikan ya kita harus mencetak SDM yang siap, bukan hanya di level bawah atau medium, level tinggi pun kita harus siap. Atas. Amin. Pengennya seperti itu. Kalau bisa malah lebih tinggi lagi. Perkebunan rakyat ini kalau jelas sudah pemiliknya orang Indonesia, itu yang digenjot ke depan. Nah, siapa tahu nanti perkebunan rakyat ini bisa merekrut
orang dari luar. Nah, gitu ya. Gitu. Nanti berarti yang mengutin brondol melarang Itu. Ya kalau seperti ini nggak perlu orang lah. Oh iya betul ya. Ya tinggal di telepon. Tapi- ngambil. Tapi mungkin kalau dengan Teknologi tadi yang Pak Dimas sampaikan dengan peningkatan kapasitas petani ya Pak ya, mungkin penjajahan dalam bentuk informasi yang salah, kemudian pemahaman yang kurang itu bisa kita hindarkan ya Pak ya. Amin. Betul Pak Erik. Itu salah satu tuh bentuk penjajahan juga tuh sekarang ya Pak ya, kan sekarang media sosial di mana-mana tuh. Betul. Jadi informasi-informasi itu bisa simpang siur tuh. Oh iya. Hoax itu juga termasuk penjajahan juga toh ya. Iya kan Pak. Kadang saya sendiri kadang termakan toh oleh berita yang nggak benar. Misalnya juga berita nggak benar tentang sawit. Ya. Betul. Yang sawit ada kekurangan ya kita akui. Mungkin ada kekurangan sosial, kekurangan ekonomi, kekurangan lingkungan ya Pak, itu pasti ada. Tetapi ya kekurangan itu harus jangan dihilangkan, tetapi harus kita perbaiki sawitnya jangan dihilangkan karena dampak sawit juga positif sekali. Kekurangannya juga ada. Kan kita ini nggak ada ya yang sempurna semua. Iya, benar Pak. Tuhan kan sudah menciptakan semua itu berpasang-pasangan ya toh. Kecuali yang tidak berpasangan ya toh. Yang memilih untuk tidak berpasangan. Untung sini nggak ada Mbak Dani loh Pak. Untung sini nggak ada Mbak Dani. Ya, jadi ada positif pasti ada negatif, ada lagi ada perempuan, ada baik, ada buruknya, tinggal mensinergikan saja memaksimalkan yang positif. Kalau Jangan sampai karena sedikit kekurangan sawit terus kita iya saja ketika diminta untuk betul. Tidak lagi menanam sawit tuh Pak ya. Ya, betul. Kalau jatuh banget tentu Mas. Ya. Makanya ini sawit kita nih harus mengolah informasi yang betul-betul nih Mas, nanti kita memberikan ke para petani. Mungkin kalau petani sudah familiar ya Pak ya, petani kelapa sawit, masyarakat umum. Nah ini masyarakat umum nih yang mungkin belum pernah lihat kebun sawit bahkan ya, atau tanaman kelapa sawit ini juga harus teredukasi harusnya. Supaya mereka juga lebih paham, tidak segera semua dimakan mentah-mentah. Tadi kan mungkin orang isu-isu negatif sawit bisa jadi, wah itu mereka karena nggak paham tentang sawit jadi seperti seolah besar-besarkan. Padahal itu kan sekarang ini dalam perbaikan ya Pak semuanya pasti. Kan sekarang semua perkebunan sudah harus melakukan standarisasi, ISPO, sertifikasi itu. Ke depan juga perkebunan rakyat juga harus mengikuti itu. Harus juga. Mandatory nanti harus wajib ke depan harus ke sana. Jadi harapannya kita bisa mempercepat itu ya Pak. Ya, saya kira itu menjadi petani diakselerasi. Ya, petani diakselerasi. Mengakselerasi. Betul. Mungkin petani sekarang ada praktek-praktek yang belum sesuai dengan keberlanjutan ya Pak ya. Kita bisa edukasi. GAP, GPM-nya diperbaiki supaya nanti lebih baik lagi. Ya kita harus melawan kampanye negatifnya dengan kampanye yang positif. Jangan negatif dilawan dengan negatif nanti tolak-menolak lah itu Pak. Iya betul. Biar tarik menarik ya. Ya, biar menarik ya. Iya, mungkin jadi konten menarik itu Pak ketika kita menjawab kampanye negatif. Ya, gitu ya. Bisa tuh. Oh, misalkan ya. Teman-teman lagi bisa tuh di komentar tuh bisa tuh. Ya, saya kira bagus itu. Misalkan apakah sawit itu boros air kan? Terus ya kita kalau sebagai akan diskusi kan harus cari data. Bicara dengan data. Benar itu. Berdasarkan mana sawit atau anak kos? Menghabisin airnya. Anak kos mandi satu bak habis ya terus harus banding sawit. Karena sawit hanya mengambil kebutuhan. Anak kos mumpung air banyak, wah ini ya bagi anak kos ya. Apalagi kalau lagi puasa ya. Ya, mandinya bisa sering. Lebih sering ya Pak ya. Mendinginkan badan. Frekuensinya sering, durasinya lebih lama. Habis saya sampai bersihin. Menarik tuh di konten nanti. Nanti bisa mungkin ya Mas ya, yang nonton kita mungkin bisa ngasih komentar lah ya tentang sawit. Kampanye negatif apa ya? Kalau kalian dapat info ini nih ya bisa nanti sampaikan, kita mungkin bisa membantu klarifikasi, kita panggil narasumber kan untuk membantu itu sehingga teman-teman nggak bingung gitu ya. Mungkin semacam cek fakta gitu ya Mas ya. Boleh itu bagus Pak Wei. Cek fakta. Cek fakta. Kita aja diskusi, bukan keras dilawan dengan keras, saya kira nanti enggak.
juga nyambung ya. Iya. Kita santai saja, kita bicara apa, monggo. Ya kalau kita ada kekurangan pasti kita terbuka, ya toh. Selama ini juga nyatanya juga apa, banyak perbaikan di sawit dan sebagainya. Menarik tuh. Jadi tema satu lagi. Oh gitu ya. Iya Pak. Siap. Asiknya kalau ngobrol tuh tiba-tiba ada aja ide. Iya. Padahal tadi Kalau saya diem juga- diem tahu-tahu tidur itu Pak. Nah, itu pesan baru lagi tuh. Diam-diam marah langsung gitu. Pokoknya sekarang tuh apa ya, semua dibuat konten gitu ya. Gitu ya. Iya. Oh, Cuma kan kita karena di sawit kita ini ya kontennya yang mengedukasi. ya, edukasi yang menarik gitu ya. Iya. Jadi kalau melihat kami TikTokan di sini ya, jangan ya. Tapi mungkin menariknya di sawit kita ini Pak, Oke. informasinya itu kan terstruktur ya Pak ya. Ye. Jadi kalau mungkin informasi yang sama bisa diperoleh petani dari tempat lain mungkin ya. Tapi kan informasi itu tidak terstruktur gitu Pak ya. Ye. Di kita itu ada kurikulumnya, Ye. tertata gitu sehingga petani bisa belajarnya tuh step by step. Iya, betul. Saya kira menarik karena ya ini memang apa yang arrange ini dosen-dosen ya, dosen-dosen. Jadi apa secara apa pengembangan kurikulumnya juga lebih terstruktur untuk pelatihan yang apa mengambil dari pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Saya kira ini bagus sekali. Konten-kontennya di sawit kita nanti suatu ketika bisa diadakan, bisa di Jadi startup. ya. Amin. Ada ini investor. Nah, kalau Nanti ya. iya, saya kira kita terbuka, iya. Kita terbuka. Iya, sangat kita terbuka. Yang penting apa? Ini bisa untuk kemaslahatan orang banyak. Ya. Kita sudah sangat senang dan Stiper juga Fakultas Pertanian Stiper sudah diajak bersama-sama, ini sudah kolaborasi dan kita selalu ada nama di situ. Kita senang sekali lah, apapun siapapun yang meneruskan nanti kan Stiper ini akan selalu ada. Saya juga terima kasih juga kepada Institut Pertanian secara di pusat yang sudah memberikan fasilitas, dukungan, support kepada kita bareng-bareng untuk maju bersama. Salam juga kemarin dari Pak Rektor, Bapak Wakil dan Ibu Wakil Rektor kepada teman-teman di Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. support ya, pokoknya ya pokoknya siap. Kita salamnya lewat Pak Dimas. Oh siap, nanti kita sampaikan. Pokoknya kita lewat ini Pak ya. Ya. Pak Rektor melihat. Betul. Ya nanti kalau Pak Rektor melihat kan ya ternyata teman-teman muda ya tidak ada apa, tidak ada kecanggungan lah di Stiper ini antara dosen senior yang junior semua maju bareng-bareng, dosen tua dan muda. Semua bisa dikomunikasikan dengan baik dan malah bisa berkolaborasi lebih kuat daripada bekerja sendiri-sendiri. Iya. Saling memberi. Sekarang mungkin eranya era kolaborasi ya Pak. Ya betul, itu yang paling saya kira paling tepat lah kalau kolaborasi. Kita nggak bisa maju sendiri ya Pak ya, Ya, harus bareng-bareng. betul, bareng-bareng. Sendiri-sendiri nanti Ya. jatuh nggak ada yang pegang. Nah, nggak ada yang nolong lagi. Nggak ada yang nolong ya Pak ya. Ada lagi Ya, teman-teman? mungkin itu Pak. Ya, Terima kasih. saya juga informasinya. pura-puranya sibuk gitu ya, Mudikan kok ngomong nggak ada waktunya, dikira nggak ada kerjaan kan. Ini Saya memang sengaja biar pura-pura sibuk gitu, waktunya gimana? Padahal juga nggak ada kerjaan. selalu ya. Slow. Wales. Nah, ini kebetulan beliau sedang ada waktu luang loh, Ya, ada di sini. ini Ini udah lebih dari jam beliau loh bekerja loh sebetulnya ini Dan kita ini mengambil tidak terjadwal Pak ya. tidak terjatuh Karena saking luangnya. bukan saking luang. Jadi lah waktu kita lagi main, Pak Dikan, ayo Pak. Ada yang kita ngobrol. Siap. Apa sih tentang sawit kita Siap. di Fakultas Pertanian? Iya. Saking Ternyata alasan beliau juga sama dengan kita ya Mas, karena slow. Wow. Siap. Ya, baik Pak Dimas, terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Terima kasih.
Pak Angger, Pak Erik, Pak Umami, Makasih, Pak. teman-teman semua. Ya, kita mohon maaf Pak, tadi kalau ada Tidak kata apa-apa. yang Ya. mungkin tidak. Kebetulan dekan pertanian ini masih muda, jadi Ya, masih tampilannya. nyambung lah dengan Ya. kita ini. Tidak terlalu jauh lah hakimnya. 1-2 tahun lah selisihnya. Kalau saya ini Dengan Mas Angger. Dengan Mas Angger. Kalau dimudah-mudahkan ya alhamdulillah gitu aja. Padahal sudah tua. Tapi kelihatan masih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dimas Terima kasih. Kaloroito, Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Siper pada kesempatan ini Mas ya. Ya. Sampai bertemu lagi Siap. di episode yang lain. Iya, Ya. nanti Pak Dimas sebagai pembicara Ah, untuk wah. membahas Kalau ini tadi bukan sebagai pembicara. Oh, ini untuk tema yang lain. Oh, gitu. Kan Pak Dimas kan ada expertise-nya kan. Oh. Ya, itu ya. Nanti kita mau Kita ambil ilmunya lah. bareng-bareng jadi expertise, belajar jadi expertise. Betul, Ya, bareng-bareng. nanti kita ini Pak sharing ilmunya. Pak Ya, Dimas. kita sharing. Kita juga ikut pinter nanti Pak. Sama-sama. Betul. Ya. Betul. Boleh Mas Angger. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi teman kita ya di acara-acara yang lain. Gitu ya. Tunggu saja tema-tema yang menarik dari kami dan mungkin ada teman-teman kita yang mau memberikan masukan apa tema yang ingin diangkat, tentu saja tentang kelapa sawit ya. Sampai jumpa lagi. Selamat bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Amin, amin, sama-sama.